Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Radha Mardian dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, siapa sih yang tidak pernah mengalami yang namanya sariawan? Kayaknya hampir semua orang gitu ya pernah mengalami sariawan, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan lansia gitu ya. Karena ternyata sariawan ini bisa menyerang siapa saja dan kapan saja serta di mana saja. Nah, kalau berdasarkan penelitian, ini jumlah terjadinya sariawan ini bisa mencapai 12% seperti itu ya. Meskipun sampai saat ini kayaknya ya nggak begitu tahu pasti sebenarnya penyebab sariawan itu apa sih gitu ya. Banyak orang yang mengira-ngira kira-kira penyebab sariawan itu apa saja, dan di luar sana ternyata banyak sekali gitu ya antara mitos atau juga fakta yang ngomongin tentang sariawan. Nah, banyak dari kita akhirnya kan rasa kayak gimana ya cara ngobatin sariawan, harus cara yang ini, cara yang itu, atau cara yang gimana. Nah, untuk mengobati sariawan nih pemirsa, saya punya solusi yang sangat baik untuk Anda yang mengalami sariawan. Anda bisa menggunakan yang namanya Aloe Clear Plus. Nah, obat sariawan dari bahan alami seperti aloe vera dan juga ekstrak akar manis. Jadi ini aman jika tertelan dan cocok digunakan untuk seluruh anggota keluarga, dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lansia. Pokoknya aman kalau menggunakan Aloe Clear Plus gitu ya. Serta yang pastinya adalah bebas rasa perih. Aloe Clear Plus tersedia dalam 3 bentuk nih pemirsa, yaitu Aloe Clear Plus Gel, Aloe Clear Plus Spray, dan Aloe Clear Plus Mouthwash yang dapat dipilih sesuai kebutuhan. Aloe Clear Plus, pilihan nyaman atasi sariawan. Nah, untuk membahas tema kita hari ini, kita akan membahas kupas tuntas mitos fakta seputar sariawan. Telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Della Sulamita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Dr. Della. Selamat pagi Mas Raden. Apa kabar Dok? Baik sekali pagi ini. Baik sekali ya Dok ya. Oke Dok, hari ini kita akan membahas seputar ya mitos fakta gitu ya seputar sariawan. Karena banyak akhirnya orang ngerasa kayak sariawan itu harusnya gini loh, harusnya diobatinnya gitu loh. Nah, itu banyak gitu Dok yang akhirnya tersebar di masyarakat kita gitu ya. Dan kita belum kayaknya teredukasi dengan baik gimana sih cara terbaik untuk mengatasi sariawan gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin tentang gimana cara mengatasi sariawan, kita harus tahu dulu nih Dok, sariawan itu apa sih sebenarnya Dr. Della? Oke, jadi sariawan atau sebenarnya bahasa medisnya kita bilang sebagai stomatitis itu adalah peradangan pada mukosa atau selaput lendir di dalam rongga mulut kita. Ya, makanya kenapa sariawan itu selalu di dalam mulut. Nah, ditandainya adalah biasanya kemerahan, kemudian ada pembengkakan, kemudian ada luka di dalam rongga mulut kita, bisa juga disertai dengan perdarahan. Lukanya itu bentuknya khas, jadi bulat atau ovoid, kemudian di sekelilingnya ada kemerahan dengan dasar kuning atau keabuan, itulah sariawan. Oh, itulah sariawan gitu ya. Nah, pertanyaannya kemudian adalah gini Dok, kan sariawan itu sering banget terjadi gitu ya, dan banyak akhirnya ngeluh kayak aduh gak enak banget kalau sariawannya di lidah nih gitu kan, karena ini harus punya makanan, harus menampung makanan kan bahasnya gitu. Apalagi kalau pas lagi makan yang agak asam atau pedas, aduh itu ngilunya luar biasa gitu ya Dok ya. Atau juga yang mungkin di bawah lidah gitu, yang akhirnya kayak mau gerak, mau ngunyah juga gak enak, mau ngapa-ngapain gak enak. Nah, pertanyaannya kemudian sebenarnya sariawan ini bisa terjadi di bagian mana saja di dalam mulut kita gitu Dok, yang akhirnya kayak oh ini kayaknya prevalensi yang timbulnya di bagian ini kayaknya lebih sering dibandingkan dengan bagian itu, dan kenapa akhirnya bagian itu sering muncul, atau sebenarnya semua bagian di dalam mulut atau lidah kita itu juga berpotensi mengalami atau terjadinya sariawan ini Dokter? Oke, jadi sebenarnya yang paling sering, benar-benar sering sekali kita alami itu biasanya paling banyak di bibir sama lidah ya Mas. Tapi ternyata sebenarnya sariawan ini bisa menyerang seluruh rongga mulut. Jadi mulai dari mukosa bibir, mukosa pipi, lidah, langit-langit maupun gusi itu bisa terkena sariawan gitu. Oke, tapi pertanyaannya kemudian entah itu muncul di bibir, di lidah, di langit-langit, di pipi kita gitu ya Dok. Kayak itu sebenarnya ada beda nggak sih, maksudnya faktor risikonya yang akhirnya oh sariawannya munculnya di bibir, sariawannya munculnya di lidah, sariawan munculnya di langit-langit atau di pipi gitu. Sebenarnya penyebabnya sama atau ya kita tidak bisa memprediksi gitu. Yang penting ketika ada pemicunya sariawan, sariawan akan muncul di mana saja atau dia mencari titik terlemah di dalam bagian dalam mulut kita ini Dok.
Biasanya adalah tempat yang beresiko. Hmm. Jadi misalnya adalah bibir atau pipi bagian dalam itu kan Hmm. sering banget. Kenapa alasannya? Tersering adalah karena tergigit ya. Jadi biasanya kita makan atau kita berbicara kemudian tergigit lalu muncul luka. Bisa juga karena pemakaian kawat gigi yang kurang baik. Jadi kawat giginya kurang dikontrol dengan baik kemudian menyebabkan luka di bagian pipi bagian dalam. Nah, itu akan memunculkan sariawan itu sendiri. Oh, jadi ternyata sariawan tidak hanya dari faktor internal saja, kekurangan zat tertentu dalam tubuh gitu ya dok ya. Ternyata ketika orang katakanlah sekarang banyaknya yang pakai behel atau pakai kawat gigi, ketika terjadi luka, ini bisa akhirnya menimbulkan sariawan gitu dok. Betul, jadi sebenarnya penyebab sariawan itu banyak. Jadi Mm-mm. kita bisa bilang multifaktorial. Tidak hanya banyak yang kita tahu, banyak yang bilang defisiensi vitamin C, defisiensi vitamin C. Salah satunya adalah benar, defisiensi mikronutrien. Namun ada faktor lain juga seperti perlukaan fisik, ya, Mm-mm. kegigit, kemudian pemakaian kawat gigi, ya, atau radiasi pada pasien-pasien kanker. Terus penyebab lainnya seperti iritasi bahan kimia tertentu, ada juga reaksi alergi terhadap makanan, minuman, atau obat-obatan tertentu. Kemudian bisa disebabkan oleh infeksi seperti jamur, virus, bakteri. Bisa juga karena memang mulutnya tipenya kering atau kekurangan saliva atau air liur di dalam rongga mulut kita. Jadi penyebabnya sebenarnya banyak dan multifaktorial. Oke, penyebabnya banyak dan multifaktorial gitu ya dok ya. Tapi dengan penyebabnya yang banyak gitu ya, entah karena faktor internal atau karena mungkin tadi luka karena kawat gigi gitu ya dok ya. Ini bisa disembuhkan dengan cara yang sama juga atau gimana? Atau Ya, beda treatment atau tindakannya? Oke, jadi untuk penyebab dari sariawan tadi saya bilang multifaktorial. Nah. Untuk pengobatannya seperti apa? Sebenarnya dasarnya adalah kita obati penyebabnya dan kita obati dari gejalanya. Mungkin kalau gejalanya kita sama ya, ngobatin rasa nyerinya, rasa tidak nyamannya, mengobati lukanya. Namun kalau memang kita mau mengobati penyebabnya, berarti kita sesuaikan dengan penyebabnya. Apakah dia defisiensi vitamin C ataukah karena pemakaian kawat gigi? Berarti kan untuk pengobatannya berbeda antara kawat gigi ataupun defisiensi vitamin C itu sendiri. Oke ya, berarti memang harus disesuaikan gitu ya dok ya. Oke Betul dok, kalau sekali. ngomongin tentang jenis-jenisnya gitu kan, apakah sariawan ini ada jenis-jenisnya atau ya udah sekali muncul di dalam bagian dalam mulut kita ya udah itu disebut sebagai sariawan, entah itu munculnya di mana posisinya atau penyebabnya apa gitu. Yang penting itu judulnya adalah sariawan. Bagi kita orang awam kan taunya gitu ya dok ya. Tapi sebenarnya kalau dari dunia medis gitu dok, ada nggak sih jenis-jenis sariawan yang berbeda mungkin entah dari faktor risiko penyebabnya atau dari tingkat keparahannya dari ringan, sedang sampai berat gitu dokter Della. Oke, kalau jenis sariawan sendiri secara garis besar kita bagi menjadi 4 ya, Mas. Jadi yang pertama adalah kita bilang sebagai stomatitis aftosa rekuren atau kita bilang sebagai SAR. Nah, ini adalah bentuk sariawan yang paling sering kita alami ya. Jadi sariawan bentuknya khas yang tadi saya bilang luka dangkal, kemudian ada bercak kemerahan dengan dasar kekuningan atau keabuan, dan karena ini kita bilang sebagai rekuren, stomatitis aftosa rekuren, maka kejadiannya akan berulang. Oh. Nah, kemudian ada lagi yang namanya oral thrush. Kalau oral thrush ini bentuknya stomatitisnya bukan berupa luka, melainkan seperti plak keputihan ya. Biasanya kalau oral thrush ini disebabkan oleh infeksi jamur. Kemudian ada lagi yang namanya cold sore. Kalau cold sore ini biasanya disebabkan oleh infeksi virus. Jadi bentuknya adalah seperti vesikel, gelembung kecil, ada isi cairan tapi lokasinya tetap di rongga mulut. Ya, nah ini yang cold sore. Kemudian ada yang kita bilang sebagai stomatitis angularis. Nah, kalau yang ini agak beda sedikit. Kalau yang tadi isinya di seluruh rongga mulut, kalau stomatitis angularis ini letaknya adalah di sudut bibir kita. Oh, oke. Jadi gejalanya biasanya sudut bibir kita tuh kering. Oh, Nah, iya. mungkin banyak Betul, yang betul, bilang, betul. oh mungkin kering kali bibirnya. Nah, bisa jadi ini adalah bentuk stomatitis angularis. Nah, kalau yang ini biasanya disebabkan oleh defisiensi mikronutrien seperti zat besi, vitamin C, vitamin B12, dan lainnya. Oh iya dok, itu saya juga pernah sering tuh kayaknya ngelihat ada di ujung bibirnya gitu ya dok ya. Ini nih yang kering-kering dan agak pecah, itu juga termasuk Betul. jenis dari sariawan atau gimana itu dok? Betul, sebenarnya sariawan itu seperti payung besar ya. Jadi salah satunya adalah bentuknya seperti itu. Namun yang kita tahu sendiri, yang paling sering itu stomatitis aftosa rekuren. Makanya pada awam biasanya kita tahunya bentuknya hanya
bulat seperti sariawan yang khas tadi. Oke. Dok, tadi kalau dokter kan sempat menyebut nih ya, ini kan jenisnya rekuren gitu ya, bisa muncul kembali. Nah, nanti mungkin setelah break kita akan ngomongin apakah kemudian rekuren ini bisa terjadi lebih ringan sama atau bisa jadi lebih berat dan lebih parah gitu ya dok ya, karena kan kita agak-agak takut gitu, yang sedikit aja kadang-kadang bikin nyeri waktu makan gitu kan, apalagi kalau nanti rekurennya wah ini kayaknya lebih parah lagi, ini kayak menyiksa banget gitu kan, apalagi kalau rekurennya bisa terjadi mungkin sebulan sekali, itu bikin orang agak parno gitu ya dok ya, tapi nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar sariawan, mitos fakta seputar sariawan gitu ya, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas kupas tuntas mitos fakta seputar sariawan bersama dengan Dr. Della Sulamita. Kita lanjut lagi, Dr. Della, tadi kita sempat membahas gitu ya, kita kepotong break tadi di segmen sebelumnya. Kan ada yang namanya sariawan yang rekuren gitu kan, dan ini kemungkinan akan terjadi lagi, kambuh lagi gitu kan. Nah pertanyaannya kemudian ketika orang mengalami rekurensi dari sariawan ini sendiri, apakah kemudian rekurensi selanjutnya ini tingkat keparahannya akan sama dengan yang sebelumnya, atau bisa jadi lebih ringan, sama, atau bisa jadi lebih parah gitu kan. Kalau saya kan pasti semua orang pernah mengalami sariawan. Kalau saya sendiri juga kan pasti pernah mengalami sariawan. Itu kadang-kadang sariawannya kecil tapi nextnya mungkin bisa jadi gede gitu. Nah apakah memang selalu berganti-ganti seperti itu atau gimana nih dok? Oke, baik. Jadi sebenarnya bentuk derajatnya apakah semakin parah atau semakin ringan itu tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Contohnya adalah kalau memang sariawan pertama adalah kena kawat gigi. Kena kawatnya kecil saja sedikit. Nah, itu bentuk lukanya mungkin akan kecil. Tapi kedua kalinya bisa saja kawat gigi yang menonjol itu semakin besar dan akan menyebabkan luka yang semakin besar. Jadi kalau ditanya apakah bisa lebih parah, bisa lebih ringan juga bisa, atau sama saja juga bisa, tergantung dari faktor yang mempengaruhinya. Oke, tergantung dari faktor yang mempengaruhi gitu ya, faktor risikonya seperti apa, bisa jadi ini lebih ringan, lebih sedang, atau lebih berat. Nah harapannya sih ya yang ringan-ringan aja, atau malah nggak sariawan sama sekali, sehat-sehat terus gitu ya dok ya. Oke dok, sekarang kita akan ngomong tentang mitos-mitos yang beredar di masyarakat. Kita harus mengedukasi masyarakat dengan baik gitu ya, berkaitan dengan sariawan. Karena banyak yang akhirnya kayak termakan info bagaimana kemudian orang harus mengatasi yang namanya sariawan gitu. Kita lihat yang pertama dok, apakah betul makan makanan pedas ini bisa menyebabkan sariawan? Oke, jadi banyak banget ya, sejak tahun 2020 Indonesia ini lagi dihebohkan benar-benar dengan makanan dengan level yang kepedasan luar biasa sekali. Sebenarnya penyebab sariawan tadi ada beberapa faktor. Nah, kalau ditanya dengan makanan pedas ini akan menyebabkan perubahan dari keseimbangan pH, keseimbangan air, dan peningkatan suhu di dalam mulut kita sendiri, sehingga resiko sariawan itu akan meningkat. Oke, nah berarti sebenarnya yang benar itu makanan pedas bisa menyebabkan sariawan, atau ketika orang mengalami sariawan gitu ya, ini makanan pedas bisa membuat lebih parah, atau malah ada yang ekstrimnya nih dok. Saya juga sering dengar ya, kita harus bahas ini secara tuntas gitu ya. Kalau orang mengalami sariawan itu katanya harus dihajar makanan pedas, karena katanya makanan pedas itu mengandung vitamin yang lumayan tinggi gitu ya, sehingga akhirnya bisa untuk mengobati sariawan. Ya kalaupun akhirnya bisa mengobati oke lah, tapi itu kan rasanya sensasinya wow sangat luar biasa itu. Nah ini sebenarnya mitos atau fakta ini dok? Mitos ya, jadi ketika kita sariawan itu ada luka di dalam mulut kita. Luka itu seharusnya sebaiknya kan kita rawat agar tidak nyeri, bukan malah menambah rasa nyerinya. Dengan pemberian makanan pedas, contohnya adalah cabai yang langsung ditempelkan kepada luka sariawannya, yang kita takutkan akan memperparah nyerinya, memperparah peradangannya, malah bukan menyembuhkan, melainkan menambah rasa nyerinya. Jadi tidak disarankan
untuk menempelkan makanan pedas, memakan pedas pada saat sariawan. Oke, malah bisa jadi inflamasi ya, itu peradangan sangat luar biasa Betul sensasinya. sekali. Makanya harus memilih obat sariawan yang tepat ya, jadi tidak terjadi malah hal-hal yang tidak baik ya. Oke, kita lanjut dok, yang kedua. Coklat atau kopi itu katanya bisa menyebabkan sariawan. Waduh, ini kayaknya dari kita cewek-cewek ini suka makan coklat, cowok-cowoknya suka minum kopi, tapi katanya bisa menyebabkan sariawan. Ini kalau betul atau tidak ini dok? Oke, jadi ini ada betulnya, ada tidaknya. Kenapa? Karena pada beberapa individu atau beberapa orang itu memang makanan seperti coklat, kopi, kacang-kacangan seperti almond, keju itu memiliki pengaruh terhadap kejadian sariawan. Nah, kejadian sariawan pada orang-orang tertentu ini dihubungkan dengan adanya reaksi alergi atau hipersensitivitas pada beberapa populasi. Jadi tidak semua ya. Kalau memang individu tersebut mengalami alergi atau hipersensitivitas terhadap kopi, nah makanya muncul sariawan itu sendiri. Tapi kalau memang tidak ada reaksi alergi, seharusnya tidak akan menimbulkan resiko terjadinya sariawan. Oke, berarti ini harus menjadi edukasi yang baik gitu ya. Coklat atau kopi sudah terjawab hari ini sama Dokter Della gitu ya. Oke dok, yang selanjutnya adalah ini masalah tular menular ngomongin sariawan. Yang pertama mungkin kita harus ngomongin sariawan ini menular atau tidak. Terus yang kedua, apakah ini bisa menular lewat lips to lips contact gitu ya. Saya nggak mau ngomong istilah lips to lips contact gitu ya. Atau juga menggunakan alat makan yang sama. Ini gimana nih dok? Nah, kalau sariawan ditanya menular atau tidak, kita balik kepada penyebabnya. Jadi kita lihat penyebabnya apakah karena sifatnya yang menular atau tidak. Jadi contohnya kalau memang penyebabnya adalah karena trauma, tadi tergigit, kemudian pemakaian kawat gigi, stres, defisiensi nutrisi, nah sariawan ini tidak akan menular. Namun yang tadi saya bilang salah satu bentuk dari sariawan adalah karena virus yang berbentuk cold sore tadi. Kalau memang disebabkan oleh virus, contohnya adalah virus herpes simplex, nah sariawan ini akan menular melalui tadi kontak langsung maupun liur penderitanya. Jadi kita lihat penyebabnya apakah yang sifatnya menular atau memang penyebabnya bukan yang menular. Oke, berarti kita harus tahu dulu berarti ya dok ya. Maksudnya ketika mungkin kalau ngomongin lips to lips contact gitu ya. Kalau untuk orang yang sudah punya pasangan, suami istri gitu ya. Mungkin istrinya lagi sariawan, nggak berani lips to lips contact gara-gara dia sariawan. Tetap harus cari tahu dulu masalahnya gitu ya dok ya. Apakah ini sariawannya muncul karena faktor yang karena virus atau non virus gitu ya. Untuk mengetahui apakah ini bisa lips to lips contact. Ya tahan dulu lah ya gitu, sampai sembuh dulu baru melakukan lips and lips contact gitu. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya nih dok. Nah ini juga yang sering terjadi gitu, banyak di sekitar kita ini orang-orang yang perokok gitu, perokok aktif. Apakah mereka ini rentan mengalami sariawan gara-gara mereka aktif merokok, Dokter Della? Oke, kalau ini fakta ya, yang tadi mitos semua sekarang fakta. Jadi ada yang namanya kita sebut fakta ya. Jadi kita sebut sebagai nikotin stomatitis ya. Jadi perokok lebih mudah untuk terkena sariawan. Atau rokok sendiri yang kita tahu isinya ada tar, kemudian nikotin, karbon monoksida, termasuk tembakau. Nah, tembakau ini akan menyebabkan beberapa masalah mulut pada orang-orang yang perokok ini. Contohnya apa? Perubahan dari warna giginya ya. Warnanya biasanya akan kecoklatan. Kemudian akan menimbulkan bau mulut. Mulutnya menjadi kering, kemudian ada peningkatan suhu di dalam mulutnya karena rokok itu sendiri panas, perubahan pH, perubahan respon imun, dan lainnya. Termasuk bentuknya adalah resiko stomatitis atau sariawan ini. Oke, ini sebenarnya masih ada beberapa mitos lagi yang mau kita bahas, tapi kita harus break dulu ya dok ya untuk membahas sebenarnya mitos-mitos ini beneran mitos atau sebenarnya fakta. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya Dokter Della ya. Baik pemirsa, bagi Anda nih yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini sariawan, atau Anda yang sering mengalami sariawan mau tanya-tanya, boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kupas tuntas mitos fakta seputar sariawan bersama dengan Dr. Della Sulamita. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda sering mengalami sariawan, nggak tahu gimana solusinya, edukasi yang baik, pengetahuan yang baik seputar sariawan, Anda boleh loh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati. TV. Kita kembali lagi ke Dr. Della ya. Dr. Della, kita lanjut lagi ya. Kita akan mengupas tuntas ini masalah mitos fakta seputar sariawan. Yang selanjutnya adalah, nah ini, wanita yang lagi PMS gitu ya dok ya. Apakah ini rentan mengalami yang namanya sariawan dok? Oke, jadi untuk perempuan yang sedang menstruasi atau mau menstruasi itu terdapat perubahan hormonal. Nah, perubahan hormonal ini akan menimbulkan beberapa gejala. Contohnya apa? Mendekati masa menstruasi biasanya nafsu makannya meningkat, kemudian payudaranya terasa kencang, libidonya meningkat, kemudian ada yang dirasakan mood swing atau perubahan moody, ya salah satunya termasuk pengaruh kepada rongga mulut berbentuk sariawan. Jadi mukosa mulut kita akan rentan terkena sariawan. Jadi resiko terjadinya sariawan pada saat perempuan mau menstruasi atau sedang menstruasi itu biasanya meningkat. Oke, tapi ini kemudian potensi terjadinya sariawan pada orang wanita dengan PMS atau pas menstruasi atau haid, ini akan selalu terjadi atau tidak akan selalu terjadi tergantung kondisi kesehatan tubuh masing-masing, perubahan hormonalnya ini dok? Oke, untuk perubahan hormonalnya selalu terjadi. Jadi untuk perubahan hormonal dan gejala-gejalanya itu selalu terjadi. Namun apakah terjadi sariawan atau tidak dilihat dari faktor lainnya. Kalau memang terjadi perubahan hormonal namun sistem imunnya sedang baik ya, terus tidak ada faktor yang mempengaruhi lainnya, itu biasanya tidak muncul gejala sariawan. Tapi kalau memang sedang haid, resikonya sudah meningkat, kemudian ditambah dengan penyebab lainnya atau faktor lainnya, nah itu akan memunculkan sariawan. Oke, berarti prevalensi untuk perempuan dengan PMS untuk mengalami sariawan betul terjadi perubahan hormonal, tapi kemudian prevalensinya tidak selalu ada gitu ya, tergantung pada sistem imun tubuh masing-masing. Oke dok, sebelum lanjut ngomongin mitos fakta yang menarik ini gitu ya, kita akan bacakan terlebih dahulu. Ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, saya bacakan ya dok ya. Ini dari @ditonugraha. Dok, saya sejak usia 15 tahun ini sering mengalami sariawan sampai sekarang usia 30 tahun. Wow, 15 tahun berarti ya, kurang lebih. Diobati sih sembuh dok, tapi nanti muncul lagi. Ini kenapa ya dan apa solusinya? Dok, ini gimana nih dok? Hampir 15 tahun sering muncul sariawan. Ini kenapa dan apa solusinya? Dokter Della, gimana nih? Oke, untuk kasus ini berarti rekuren ya, berulang sampai dengan 15 tahun. Sebenarnya kalau ditanya penyebabnya apa, tadi kita harus cari salah satu-satunya ya. Tapi karena ini sifatnya kronis sudah sampai 15 tahun, kita harus lihat apakah sariawan ini memang suatu diagnosa, oh sariawan saja, atau jangan-jangan sariawan ini merupakan gejala dari penyakit lainnya. Nah, jadi harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kita lihat tipe sariawannya seperti apa, bentuk sariawannya, kemudian apakah ada faktor predisposisinya. Jadi muncul sariawannya ketika pasiennya lagi stres atau pekerjaannya lagi banyak, kemudian muncul sariawan. Nah, itu kita harus gali penyebab-penyebab atau faktor-faktor lain yang menyebabkan sariawan itu. Oke, berarti memang harus digali lebih dalam lagi gitu ya untuk mengetahui sebenarnya faktor risiko terjadinya sariawan ini apa dan penyebabnya apa gitu ya, untuk mengetahui kenapa rekurensinya bisa berlangsung sangat lama sekali sehingga kronis 15 tahun lebih gitu ya, dan harapannya sih tidak berlanjut ke usia 31 dan selanjutnya gitu ya dok ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Dito tadi ya kalau tidak salah ya. Oke, terima kasih Mas Dito. Kita lanjut lagi dok. Nah tadi kan barusan dokter nyebut nih, apakah kemudian dari case yang DM Instagram karena stres kerja atau lain sebagainya gitu. Ternyata stres atau kelelahan apakah bisa juga menimbulkan terjadinya sariawan ini dok? Oke, benar ya. Jadi kalau stres itu akan berpengaruh. Jadi seperti yang kita tahu, stres itu akan mempengaruhi dan menimbulkan penyakit mulai dari pencernaan, kemudian masalah otot dan tulang. Nah, salah satunya dampak kepada rongga mulut itu adalah sariawan. Nah, jadi stres psikologis ini akan mencetuskan aktivitas imunoregulasi pada tubuh kita, sehingga
terjadi peningkatan leukosit pada lokasi peradangan. Nah, makanya akan muncul sariawan ini. Makanya pada kondisi-kondisi stres, kelelahan, seperti dikejar deadline, ujian, itu resiko untuk terjadinya sariawan akan meningkat. Oke, berarti ini sangat berarti ada pengaruhnya gitu ya, apalagi di masa pandemi gitu ya, Dok. Ya, kita ngomongin tingkat stres orang kan agak tinggi, jangan sampai kemudian tingkat stres yang tinggi gara-gara pandemi ini bisa menyebabkan sariawan. Oke, tadi kita sudah ngomongin beberapa mitos fakta seputar penyebab sariawannya dan kondisi sariawannya. Sekarang kita akan ngomongin mitos fakta cara menyembuhkan sariawan yang mungkin sering terjadi di masyarakat kita. Kalau tadi kita sempat menyebut yang asam-asam, yang pedas-pedas nih nggak baik ya, karena bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan juga, bahkan bisa menyebabkan lebih buruk. Nah, ini ada yang ngomongin tentang air garam, kumur-kumur deh pakai air garam pasti sembuh gitu kan. Itu kan kalau kata orang tua selalu ngomong gitu dong. Nah, pertanyaannya apakah betul kumur-kumur air garam itu bisa menyembuhkan sariawan? Oke, jadi air garam atau kita bilang sebagai NaCl memang memiliki manfaat dalam oral hygiene kita. Ya, jadi NaCl atau air garam ini mampu menghambat pertumbuhan bakteri di dalam rongga mulut kita. Namun ada pasien-pasien sariawan dengan luka di bagian mulut, biasanya makan susah, kemudian berbicara juga sulit karena nyerinya ya. Jadi harusnya dipilih pengobatan yang mengurangi rasa nyerinya. Karena terkadang dengan kita kumur air garam akan menambah rasa tidak nyaman atau menambah rasa nyeri pada rongga mulut kita. Itu malah tambah nyeri ya. Kalau kecap gimana, Dok? Kalau kecap ini sebenarnya banyak ya mitos mengenai kecap dengan batuk. Terus sekarang ada kecap dengan sariawan. Dulu kan kalau batuk kecap sama jeruk nipis itu batuk katanya. Sekarang kecap untuk sariawan. Ini kok agak gimana gitu? Gimana, Dok? Oke, jadi kalau kecap sendiri yang kita tahu asalnya adalah dari kedelai hitam. Sementara kedelai hitam itu tidak memiliki efek antiinflamasi maupun anti nyeri secara langsung. Padahal pada sariawan itu prosesnya adalah suatu peradangan. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang dapat mengurangi radangnya, mengurangi nyerinya. Jadi kalau kita tahu tadi kecap isinya adalah kedelai hitam dan kedelai hitam tidak memiliki efek antiinflamasi. Jadi penggunaan kecap itu tidak bermanfaat. Gitu. Oke, ya jadi tengnong gitu ya. Sudah ada hubungannya antara kecap dan juga sariawan. Nah, ini juga yang sering terjadi, Dok. Kalau orang lagi sariawan diobatin gitu ya, itu ketika orang ngerasa perih banget, terus kata yang sebelahnya nggak apa-apa, itu tandanya obatnya bereaksi, kamu mau cepet sembuh. Nah, apakah kemudian ketika kita lagi ngobatin sariawan, orangnya ngerasa perih, nyeri banget, itu tanda bahwasannya obatnya sedang bekerja secara efektif dan aktif untuk menyembuhkan sariawan, atau sebenarnya malah terjadi inflamasi itu, Dok? Gimana nih? Oke, jadi sebenarnya obat sariawan makin 2021 obatnya sebenarnya makin banyak ya. Jadi bisa dipilih yang nyaman ya. Jadi ketika perlukaan kemudian nyeri, takutnya bukan proses penyembuhan, malah jangan-jangan nyeri itu karena proses inflamasi yang berlebihan atau semakin meradang. Makanya rasanya adalah semakin perih. Ya, jadi disarankan untuk memilih obat yang nyaman. Jadi tidak bisa dijadikan patokan, makin nyeri makin sembuh, itu tidak bisa. Karena ada juga obat yang bekerjanya tidak menimbulkan rasa nyerinya itu sendiri. Bahkan sampai ada itu, Dok, yang sampai akhirnya menimbulkan kayak agak mati rasa gitu, atau apa sih bahasnya, kebas atau yang tidak kerasa sama sekali gitu. Berarti kayak nggak apa-apa, itu bagus gitu. Nah, itu sebenarnya malah justru bisa bahaya nggak sih, Dok? Iya, justru bahaya ya kalau misalnya menimbulkan rasa kebas, kemudian rasa yang berlebihan ya pada bibir itu sendiri, kan berarti sudah terkena syaraf di sekitarnya, makanya ada rasa kebas, rasa nyerinya berlebihan. Nah, kita takutin malah jadi komplikasi lainnya. Nah, sebaiknya dipilih yang nyaman dan aman saja. Oke, berarti kalau ada sesuatu yang akhirnya membuat rasa nyeri banget, rasa kebas, itu justru akan memperburuk kondisi si sariawannya ya, Dok? Atau gimana? Apa memang akhirnya dengan rasa kebas itu, nyeri itu akhirnya hilang, sariawan hilang, atau justru nanti mungkin akan hilang gitu ya? Mungkin case by case akan hilang, tapi nanti mungkin rekurensinya bisa lebih parah lagi atau enggak, gimana tuh? Oke, pada beberapa obat memang ketika digunakan akan ada terasa perih, karena kan ketika pengaplikasian dari obat itu sendiri menempelkan sesuatu obat atau suatu zat pada lokasi perlukaan. Jadi ketika menempelkan atau ketika menggunakan tentunya pasti awalnya akan ada rasa perihnya. Tapi seharusnya dengan penggunaan obat tersebut rasa nyerinya itu akan semakin berkurang, bukan bertambah. Kalau memang rasa nyerinya itu di awal penggunaan aplikasi obat, kita lihat dulu
benar nggak penggunaannya ya. Mhm. Terus kita lihat apakah membaik nyerinya dan lukanya apakah membaik. Kalau memang membaik berarti obat itu memang bekerja. Makanya tidak bisa dijadikan patokan kalau nyeri sekali obatnya digunakan menjadi tambah nyeri berarti tambah mantap, tambah sembuh. Itu tidak bisa menjadi patokan. Oke, nggak bisa jadi patokan ya pemirsa kalau Anda lagi sariawan terus kemudian harus meminum atau menggunakan obat sariawan yang bisa menimbulkan rasa nyeri bahkan sampai kebas. Jangan terlalu percaya, Anda harus menggunakan obat-obatan yang bisa menyembuhkan sariawan dengan baik dan tidak menyiksa Anda. Sariawan udah kesiksa, masa harus disiksa lagi ketika pakai obat ya. Jadi Anda harus menemukan obat sariawan yang tepat untuk sariawan Anda ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas gimana nih prinsip atau prosedur tindakan yang tepat ketika kita mengalami sariawan ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda sering sariawan atau punya masalah dengan sariawan, Anda boleh loh menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, tema yang sering terjadi di sekitar kita tapi kita nggak ngerti gitu ya gimana cara mengatasinya, yaitu seputar sariawan. Hari ini kita akan membahas kupas tuntas mitos fakta seputar sariawan. Tadi di segmen-segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta nih seputar sariawan gitu ya. Nah kali ini kita akan membahas fokus pada gimana cara mengatasi sariawannya, tindakan, treatment atau proses penyembuhannya seperti apa sih yang pas untuk mengobati yang namanya sariawan. Kita kembali lagi bersama Dr. Della Sulamita. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Kita kembali lagi ke Dr. Della. Dok, kalau kita ngomongin sariawan gitu ya, sebenarnya tindakan, treatment atau proses penyembuhan, perawatan, pengobatan, apapun itu istilahnya gitu ya, yang pas dan baik itu seperti apa sih dok? Oke, jadi prinsip pengobatan sariawan ya. Jadi untuk prinsipnya sendiri ada dua. Jadi kita atasi dari gejalanya dan kita atasi dari penyebabnya. Oh. Jadi kita harus bersamaan keduanya kita atasi, gejala maupun penyebabnya. Kenapa? Karena kalau kita atasi gejalanya aja, penyebabnya tidak, otomatis akan berulang terus-menerus. Yes. Tapi kalau kita atasi penyebabnya aja, tidak ada gejalanya tidak kita atasi, akan menimbulkan rasa tidak nyaman karena nyerinya akan terus berlanjut. Ya, jadi penyebabnya apa? Jika penyebabnya adalah infeksi, kita lihat apakah infeksinya virus ataukah bakteri atau jamur dan lainnya. Kemudian kita terapi sesuai dengan penyebab infeksinya. Tapi kalau penyebabnya misalnya pemakaian kawat gigi, berarti kita kontrol ke dokter gigi, kita benarkan kawat giginya. Nah, kemudian untuk gejalanya sendiri, berarti harus kita obati. Diberikan antiinflamasi ya, yang sifatnya antiinflamasi, mengurangi rasa nyerinya ya, dan rasanya aman untuk bagian rongga mulut kita. Oke, berarti memang harus disesuaikan gejala dan juga penyebabnya gitu ya. Kita tidak hanya ngobatin gejala yang dirasanya aja, tapi akar masalahnya tidak diselesaikan, malah bisa bahaya juga gitu ya dok ya. Oke, kalau ngomongin tentang orang yang sariawan kan memang nggak nyaman ya dok ya, apalagi pas mau makan, pas mau minum gitu, pokoknya mau gerakin mulut aja di dalam itu rasanya nyeri banget, nggak nyaman banget. Nah, ada nggak sih dok tips yang bisa disampaikan ke pemirsa Bincang Sehati gitu ya, tips mengonsumsi makanan dan minuman selama mengalami sariawan gitu supaya tetap nyaman kalau lagi makan, supaya tetap nyaman kalau lagi minum pas lagi sariawan gitu dok? Oke, jadi sariawan itu bentuknya luka dan lokasinya di rongga mulut. Sementara yang kita tahu rongga mulut itu kegunaannya adalah berbicara, kemudian makan. Nah, untuk makan sendiri itu saya sarankan untuk hindari makan makanan yang sifatnya keras. Karena malah akan memperparah atau melukai bagian lukanya. Nah, itu dari makanan. Kemudian disarankan untuk minum air mineral yang diperbanyak minum konsumsi air mineral karena agar mulutnya tidak kering. Ketika mulut seseorang kering, air liurnya kurang kering, nah itu akan meningkatkan resiko gesekan pada mulut sendiri
sehingga kan menambah keparahan dari luka sariawannya. Oke ya, berarti memang ini tips yang harus dilakukan untuk Anda nih pemirsa yang sedang mengalami sariawan. Kalau bisa jangan makan yang keras-keras dulu gitu ya. Harus makannya agak lembut-lembut dulu, mungkin kayak bubur gitu ya, supaya tidak terlalu menyiksa kalau ada bagian dalam mulut yang mengalami sariawan. Karena mungkin kemungkinan untuk terjadinya titik-titik sariawan itu kan bisa di beberapa titik ya dok ya, di dalam mulut ya dok ya. Betul sekali, kan titiknya berbeda-beda ya tiap orang, ada yang di lidah, ada yang di pipi. Mungkin kalau memang terkenanya adalah di pipi bagian kanan, pipi bagian kiri tidak, bisa mengunyah pipi bagian kiri. Kemudian disarankan untuk mengunyahnya lebih banyak, jadi makanan biar bisa tertelannya juga lebih baik. Oke, ini tips yang menarik nih bagi Anda yang mengalami sariawan. Kadang-kadang kan orang kalau pas lagi sariawan itu sebenarnya malas makan gitu ya dok ya, karena nggak enak gitu, karena akhirnya ngunyahnya agak nggak maksimal, nggak all out gitu bahasanya. Jadi akhirnya nggak nikmat juga makanannya karena terganggu dengan rasa perihnya. Justru kalau pas lagi sariawan harus tetap mengonsumsi makanan supaya tetap asupan gizi, vitamin dan lain sebagainya masuk, karena untuk membentuk sistem imun tubuh tadi ya dok ya. Betul sekali. Banyak sekali pasien-pasien sariawan yang menyepelekan. Padahal pada sariawan itu pengaruhnya banyak. Salah satunya adalah perubahan pola makan. Karena sariawannya berulang, lama-lama pola makannya berubah. Jadi maunya makan bubur aja. Tidak ada gizinya, tidak mau makan yang mengandung makro maupun mikronutrien. Padahal jangan-jangan sariawan yang pasien yang alami itu karena defisiensi mikronutrien. Jadi nantinya takutnya penyebabnya juga tidak teratasi. Oke, nah ini juga penting. Asupan selama Anda mengalami sariawan juga penting. Bukan masalah, nggak nikmat gitu ya. Bukan masalah nikmat nggak nikmat gitu ya. Tapi ini masalah bagaimana konsumsi makanan yang Anda makan masuk ke dalam tubuh. Ini bisa berpengaruh pada sistem imunitas, sistem kekebalan tubuh yang in the end of the day-nya ini akan berpengaruh pada bagaimana tubuh bisa merecovery si sariawan itu ya dok ya. Nah ngomong tentang recovery dengan sistem imun tubuh dari makanan, boleh nggak sih dok di-share gitu beberapa makanan atau minuman yang kayaknya baik dikonsumsi kalau orang lagi mengalami sariawan. Selain dari dalam tubuh kita bisa memproduksi sendiri gitu ya sistem imun, tapi kan kita harus di-backup juga sama makanan atau minuman. Boleh nggak di-share beberapa makanan atau minuman yang mungkin bisa kita temui sehari-hari dan ini bagus untuk mengatasi sariawan? Oke, kalau untuk minuman sendiri yang pasti air mineral ya. Perbanyak minum air mineral minimal 2 hingga 3 liter per hari. Kemudian kalau ditanya untuk makanan, sebenarnya pada dasarnya tidak ada makanan khusus untuk menyembuhkan sariawan. Ya, tapi kalau untuk mencegah ya bisa, berarti kita penuhi kebutuhan harian kita, makro maupun mikronutrien. Ya, kalau untuk menyembuhkan jika memang penyebabnya adalah defisiensi vitamin C, ya, kekurangan vitamin C, maka perbanyak konsumsi vitamin C akan mengatasi penyebabnya sariawan yang terjadi itu. Selain itu, vitamin C itu memiliki sifat mempercepat dari penyembuhan lukanya gitu. Oke, berarti konsumsi makanan yang tepat tadi dokter menyebutkan tidak ada yang khusus untuk menyembuhkan sariawan gitu kalau makanan ya, tapi untuk mencegah bisa gitu. Nah sebenarnya yang mikro atau makronutrien ini yang pas untuk mencegah atau ya istilahnya meminimalkan risiko terjadinya sariawan lah ya dok ya gitu ya. Ini contoh-contohnya apa aja sih dok? Mungkin yang bisa kita temui sehari-hari yang ada di dalam kulkas kita gitu kali dok. Oke, jadi kalau sariawan paling banyak itu defisiensi mikronutriennya adalah vitamin C ya, yang kita tahu sendiri. Tapi ada zat besi, asam folat, B12 dan lainnya. Untuk contohnya adalah vitamin C. Kalau vitamin C biasanya kita temuin paling gampang adalah yang buah segar-segar, kayak lemon, jeruk, mangga. Tapi ternyata tidak hanya dari buah-buah yang asam dan segar, melainkan seperti jambu biji atau guava itu juga mengandung vitamin C yang tinggi. Gitu. Jadi perbanyak konsumsi buah-buahan atau sayur-sayuran untuk memenuhi mikro maupun makronutrien kebutuhan harian kita. Nah, jadi harus tetap dipenuhi mikro dan makronutriennya ya. Oke dok, tadi itu dari sisi makanan dan juga minuman. Tapi pasti kan kalau orang mengalami sariawan tetap butuh yang namanya obat sariawan. Iya kan, obat sariawan ini penting. Kalau tadi kita ngomongin ada yang sampai bikin kebas lah, nyeri lah, inflamasi segala macam, itu kan nggak bagus gitu. Nah sebenarnya tips memilih obat sariawan yang baik untuk kesehatan kita dan bisa menyembuhkan sariawan dengan secara efektif dan tidak menyiksa kita ya dok ya. Ini yang seperti apa sih dok? Oke, jadi prinsip
pemilihan pengobatan untuk sariawan, yang pertama adalah sariawan ini masalahnya di rongga mulut. Ya, jadi pertama adalah yang harus kita pilih adalah yang aman. Kenapa? Karena pemilihan atau penggunaan obat-obat sariawan di dalam rongga mulut itu akan ada resiko untuk tertelan. Jadi dipilihlah yang aman jika tertelan. Kemudian yang pasti adalah mengurangi rasa tidak nyamannya. Jadi ketika digunakan dirasakan nyaman, bukan memperparah rasa nyerinya. Kemudian sifat yang efektif. Ketika penggunaan, beberapa menit kemudian, rasanya atau rasa nyeri dari sariawan ini berkurang. Ya, itu yang disarankan. Dan yang pasti adalah cari penggunaan yang gampang atau mudah digunakan. Karena bentuk sariawan ini berbeda-beda yang kita tahu, bisa di dasar mulut, kemudian dari bibir ya. Mungkin kalau di bibir saja penggunaan atau aplikasi obatnya itu mudah. Tapi kalau luka atau sariawannya adanya di dasar mulut atau di langit-langit, maka harus dipilih pengobatan yang mudah untuk pengaplikasiannya. Nah, itu dia tadi ya, karena titik-titiknya kan banyak gitu ya. Jadi jangan sampai yang di langit-langit kita mau pakein yang apa agak susah gitu. Jadi kalau kita bisa harus yang ada beberapa jenis penggunaannya gitu ya, bisa dipakai di titik-titik manapun di dalam mulut kita. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas nih tips supaya kita bisa mengatasi sariawan dengan baik dan efektif gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini, kupas tuntas mitos fakta seputar sariawan, masih bersama dengan Dr. Della Sulamita. Nah, Dr. Della, di segmen terakhir ini kita akan membahas tips mencegah dan mengatasi sariawan ya dok ya. Kita lihat yang pertama, jaga kebersihan mulut. Seberapa penting akhirnya kebersihan mulut ini bisa meminimalkan risiko terjadinya sariawan nih dok? Oke, penting sekali untuk jaga kebersihan mulut ya. Nomor 1 itu adalah selalu jaga kebersihan mulut. Jadi tips pertama adalah selalu rutin menggosok gigi minimal 2 kali per hari. Kemudian selain gosok gigi saja, disarankan untuk rutin kontrol pemeriksaan gigi selama 6 bulan sekali. Ya, karena kenapa? Kalau misalnya kita tidak kontrol, kita tidak tahu masalah gigi yang terjadi. Bisa saja terdapat gigi yang lubang atau gigi yang pecah sehingga melukai bagian pipi. Nah, kalau tidak ada gejala kan biasanya kita merasa baik-baik saja. Jadi sebaiknya harus tetap kontrol pemeriksaan gigi minimal 6 bulan sekali, dan apabila didapatkan keluhan, masalah pada rongga mulut, itu harus dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter gigi. Nah, itu dia ya. Jadi harus rajin pergi ke dokter untuk memeriksa kesehatan mulut supaya bisa meminimalkan risiko yang namanya sariawan gitu ya dok ya. Kita lanjut yang kedua nih dok, konsumsi buah dan sayuran. Nah, ini juga kayaknya penting ya dok ya, untuk kemudian memberikan asupan yang baik dalam tubuh kita supaya meminimalkan terjadinya sariawan. Betul nggak ini dok? Betul sekali. Jadi salah satu pencetus sariawan itu sendiri tadi adalah defisiensi mikronutrien, mulai dari vitamin C, vitamin B12, zat besi, dan asam folat dan lainnya. Jadi pemenuhan dari makro dan mikronutrien itu bisa didapatkan dari konsumsi buah dan sayur. Kalau memang buah dan sayur tidak tercukupi, bisa menggunakan suplemen tambahan. Tapi yang pertama itu konsumsi buah dan sayur minimal adalah 2 mangkuk per harinya. Oke. Apakah kebutuhan ini sama untuk anak-anak, remaja dan dewasa dok? Oke, untuk kebutuhan anak-anak tentunya lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Ya, tapi untuk anak-anak sendiri penghitungannya adalah sesuai dengan berat badan. Jadi kebutuhannya dikalikan dengan berat badannya, kemudian kita lihat kebutuhan per harinya berapa gram buah dan sayurnya ya untuk terpenuhi. Tapi jika sudah melewati usia 12 tahun atau sudah melewati berat badan 40 kilo ke atas, biasanya kita langsung masuk ke ukuran dewasa, yaitu 2 mangkuk buah atau sayur per hari. Oke, kalau menggigit bibir itu kebiasaan itu juga nggak bagus ya dok ya? Iya, betul banget. Ini kebiasaan bibir ini sering banget dilakukan orang Indonesia, mulai dari menggigit bibir, pipi ya, atau yang lainnya. Pada saat
lagi iseng atau grogi. Nah, kebiasaan ini merupakan tindakan yang akan menyebabkan trauma pada rongga mulut kita, ya. Apalagi kegiatan ini biasanya dilakukan repetitif atau sering dan berulang, sehingga biasanya merusak dari mukosa pipi. Sel-sel mukosa pipi kita akan rusak dan akan menimbulkan luka, salah satunya bentuknya sariawan. Oke, berarti Anda harus menghindari beberapa hal yang tadi ya, salah satunya adalah menggigit bibir. Memang kalau kita ngomongin sariawan, ini kan memang timbul rasa nyeri dan kita harus berfokus pada penyembuhannya, harus menemukan obat. Bagaimanapun kalau kita mengalami sariawan, kita harus memberikan obat. Tapi Anda harus berhati-hati nih pemirsa untuk memilih obat sariawan yang tepat, harus yang berasal dari bahan alami dan pastinya juga aman seperti itu ya, dan sudah teruji gitu. Nah, Aloe Clear Plus ini adalah obat sariawan dari bahan alami seperti aloe vera dan juga ekstrak akar manis, jadi aman jika tertelan, cocok untuk anggota keluarga mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan juga lansia, dan yang pastinya adalah tidak terasa perih gitu ya, tidak menimbulkan rasa perih, jadi tidak menyiksa Anda gitu ya. Dan Anda juga harus tahu nih kalau yang namanya Aloe Clear Plus ini tersedia dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah Aloe Clear Plus Gel, Aloe Clear Plus Spray, dan juga Aloe Clear Plus Mouthwash yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pastinya Aloe Clear Plus, pilihan nyaman atasi sariawan. Baik, terima kasih Dr. Della sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita semua ini terbebas dari sariawan. Dan kalaupun akhirnya Anda mengalami sariawan, jangan lupa untuk menggunakan Aloe Clear Plus gitu ya. Terima kasih Dr. Della, sehat-sehat terus dan salam untuk teman-teman di rumah sakit. Terima kasih Dr. Della, selamat pagi. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangSehati.tv. Saya Raden Marlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.